Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pertama saya ucapkan dulu selamat pagi, shalom. Wow, luar biasa. Hujan terus seharian, ya. Hujan yang begitu banyak sekali, deras sekali, ya, dan membuat banyak orang terhalang di dalam beraktivitas. Tetapi saya pasti percaya bahwa orang yang kesulitan air hari ini pasti bersuka cita. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, betul kali itu, bilang saudara-saudaraku. Haleluya ya. Ada banyak orang yang mengeluh karena air tidak berjalan, kecil katanya, sedikit tertampung di rumahnya. Tapi yang hari ini menikmati juga pasti kita juga. Jadi ada orang yang bilang begini, Pak, kita kan punya kuasa. Betul. Kita harus berdoa berhentikan hujan. Dalam nama Yesus berhenti supaya kita tidak terhalang. Saya cuma bilang, ada banyak orang butuh air, jadi biarkan aja lah begitu saudara-saudara. Oh, jadi doain terus sampai berhenti. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semuanya dan kuasa penyertaan Tuhan itu kita gunakan untuk diri kita saja, pribadi kita. Kita nggak mikirin orang lain, saudara-saudara. Ya, sama dengan orang bilang, maunya panas lah. Begitu datang panas terik, ngomel. Maunya hujan lah, hujan deras, ngomel. Maunya panas lah. Saudara-saudara, jangan. Mari bersyukur, dan ini sebuah tantangan. Kalau Anda tetap datang dan walaupun hujan, ya, naik sepeda motor, pakai mantel hujan lagi, jalan pelan-pelan, mengantarkan anak gereja, saya yakin Anda tidak akan kehilangan berkat dari Tuhan. Ya, pasti ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran sesuai dengan ayat hafalan kita pada bulan ini di gereja ini adalah bagaimana Kristus memerdekakan kita, ya. Jadi bulan Agustus bicara tentang kemerdekaan yang sejati, karena bulan Agustus juga berbicara tentang kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan Belanda dulu. Dan para penjajah Belanda, Jepang, saudara, ya, kita patut berbangga bahwa para pejuang, bapak-bapak, orang tua zaman dahulu, ya, kakek nenek kita berjuang luar biasa, sehingga kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil perjuangan, bukan hasil pemberian penjajah. Ya, beberapa negara-negara di dunia kemerdekaan bangsanya itu diberikan sebagai hadiah, pemberian begitu. Tapi khusus untuk kita, Indonesia, bangsa yang besar ini, bangsa yang dipenuhi dengan perjuangan berdarah-darah, yang tidak sedikit korban yang kehilangan nyawa, harta benda semuanya, dan itu harus kita hargai. Ya, amin saudaraku. Iya, harus kita hargai. Sampai kadang-kadang saya melihat misalnya begini, ada di sekolah hanya untuk hormat bendera saja pun main-main begitu, nggak menghargai hormat bendera. Bendera itu kau lihat hanya mungkin bendera kain begitu. Jangan lupa zaman dulu tahun-tahun 1940-an, kibarkan itu nyawa taruhannya. Bukan sekedar ditaruh begitu terus tidak ada sesuatu pertentangan. Nyawa, siapa yang berani mengibarkan itu, penjajah nggak bisa terima. Itu pasti akan dikejar, dibunuh, ditangkap, kalau perlu dibunuh oleh mereka. Jadi engkau menghargai, menghormati bangsamu dengan menghormat bendera saja, susahnya setengah mati kadang-kadang. Padahal bapak-bapak kita, para pejuang dahulu itu berdarah-darah. Ya, saya kalau pulang ke kampung saya, ya, saya mendengar kisah-kisah, ya, orang-orang tua dulu. Ada seorang pahlawan nasional dari kampung saya, namanya Kiras Bangun, dan itu menjadi tokoh pahlawan nasional. Bagaimana saya dengar nih dari banyak
orang-orang tua pada waktu dulu itu, bagaimana perjuangan itu, bagaimana turun naik dari Sibaya, turun terus, bagaimana melakukan peperangan gerilya, itu nggak main-main, saudara-saudara. Jadi belajar kita menghargai kemerdekaan yang sudah diperjuangkan begitu luar biasa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan itu juga. Nah, kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat bagaimana konsepnya. Kita buka dulu ayat hafalan itu, Galatia 5 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat yang pertama. Kita baca 2, 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, jadilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, apa yang Paulus tekankan kepada jemaat di Galatia? Jemaat di Galatia dikenal sebagai surat Paulus kepada jemaat Galatia. Surat ini kalau dibaca dari awal sampai akhir, maka para teolog, para orang-orang ahli kitab sepakat menyatakan bahwa kitab Galatia adalah termasuk kitab dimaksud di dalam tema besarnya adalah justification. Justification artinya adalah kitab pembenaran. Di situ belajar tentang bagaimana sesungguhnya kita dibenarkan. Pada waktu jemaat Galatia sudah berdiri, Paulus mendengar banyak hal yang mulai salah dari jemaat itu. Maka Paulus sebagai seorang bapak bagi mereka, karena apa? Karena Pauluslah yang memberitakan Injil mula-mula kepada jemaat di Galatia. Dari perjalanannya keliling memberitakan Injil. Pada waktu itu di dalam catatan, langsung saja kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-13. Kamu tahu, waktu itu Paulus menyatakan lewat suratnya ini, bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Berarti hamba Tuhan yang hebat ini, Rasul Paulus ini bisa sakit. Jadi kalau Anda bilang Anda tidak bisa sakit, lalu Anda tengking-tengking semuanya penyakit, saya beritahu pada Anda salah besar. Anda dan saya bisa sakit. Kalau engkau mengukur Yesus itu hanya dengan mukjizat atau kesehatan yang hebat dalam dirimu, engkau salah besar. Ada banyak orang-orang di luar sana, di luar Kristus, di luar Yesus kita pegang. Maksudnya di luar orang yang percaya pada Yesus, maksud saya di luar kita, orang-orang di sana jauh lebih sehat daripada Anda. Jangan itu menjadi patokan. Sama, ada orang selalu berpikir ikut Yesus ukurannya itu adalah harta. Dengar baik, orang di luar sana, di luar Yesus jauh lebih kaya dari Anda. Jangan ukur itu. Jangan ukur, waduh sehat itu, wah itu ukurannya dalam kita mengikut Kristus. Dengar-dengar, di kampung sana, bayangin, tiap hari minum tuak nifar, satu botol lagi, waduh, tidak berhenti-berhenti kerja semuanya, hanya tidur sebentar, sehat, betul nggak saudara? Kuat kelihatannya. Coba Anda pagi-pagi malam keluar sebentar, langsung apa? Pilek. Bayangin saudara, belum apa-apa. Orang luar sana jauh lebih sehat. Jadi jangan ukuran itu. Kalau soal harta tadi saudara-saudara, jangan ukurannya orang sana kaya, Anda bagaimana? Aku tahulah adalah kredit. Mau belanja, mau beli aja pun
Itu ditanya dulu, ya kan? Kalau mau tanya, mau beli panci saja, panci. Mau beli panci, langsung bilang, bang, bisa bayar 10 kali. Coba bayangin saudara-saudara. Sementara di sana cepat sekali karena banyak uangnya. Jadi jangan ukuran itu. Paulus yang menarik lagi adalah ketika dia sakit pun ternyata masih bisa memberitakan Injil. Amin ya. Jadi jemaat Galatia diberitakan Injil oleh Paulus, mendapat berita Injil itu waktu Paulus sedang sakit. Nah, menariknya saudara-saudara, Paulus berkata, ini harus mengerti. Apa itu? Mari kita lihat Galatia pasal 1 ayat yang ke 1 dan sampai yang ke 7. Pelan-pelan lihat ya. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Dia sedang menyatakan, ini suratnya itu dari aku katanya. Dan juga dengan teman-teman yang lain, semua saudara yang dengan aku. Dia menyatakan bagaimana Yesus sudah menyerahkan dirinya mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia melepaskan dari dunia yang jahat. Tapi ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Inilah yang membuat dia menuliskan surat-suratnya ini, karena ada sesuatu yang aneh menurut dia sedang terjadi di jemaat Galatia. Mari lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti ada Injil yang diberitakan oleh Paulus di awal-awalnya, diberitakannya, tapi anehnya jemaat Galatia lekas berbalik. Tidak lagi mempercayai Injil yang diberitakan Rasul Paulus, tetapi ada orang itu mengikuti Injil lain. Nah, ini yang sekarang, apa Injil lain? Ayat 7-nya bilang, kita baca bersama-sama ayat ke-7, 2, 3 ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus melihat jemaat ini ada miring-miringnya. Jadi kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus tadi, itu mereka buat sebuah mereka menangkap lagi sesuatu yang lain dari yang diberitakan Paulus tentang Kristus itu yang menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Dan karena kasih karunia-Nya mereka dilepaskan dari dunia yang jahat, dari hukum dosa, kutuk dosa. Saudara-saudara, Paulus dengan, kalau Anda baca dengan baik, pelan-pelan semuanya saudara-saudara, jemaat Galatia ini banyak di dalamnya adalah orang-orang keturunan Yahudi. Keturunan siapa saudara? Yahudi. Nah, Anda tahu kalau Yahudi itu punya banyak sekali filosofi, cara pandang yang sudah diajarkan oleh nenek moyang di zaman dahulu. Dan itu sebabnya Paulus sedang mengatakan ada sesuatu perbedaan yang sangat jelas antara
yang disebutkan orang Yahudi selalu kebanggaannya adalah hukum Taurat dengan yang namanya karena janji Tuhan menyelesaikan dosa. Jadi orang Yahudi di dalam jemaat itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, tetapi masih saja memiliki pola pikir, cara pandang karena filosofi hidup yang sudah dari nenek moyangnya masih ditaruhnya di dalam hidupnya. Mari kita perhatikan akhirnya Paulus memberikan sebuah perbandingan penting. Pasal 3 dengan cepat lagi. Ayat 15 disebutkan hukum Taurat atau janji, itu judulnya. Apa yang disebutkan di sini? Paulus memberikan contoh ayat 15, baiklah kugunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Betul. Jadi kalau ada wasiat, ini wasiat, maka itu sah, tidak bisa dibatalkan. Betul. Karena apa? Karena sudah ada meterainya di situ, namanya wasiat, tidak bisa dibatalkan. Dan dia sedang mengatakan bahwa ada wasiat Tuhan yang tidak bisa dibatalkan juga sampai selamanya. Apa itu? Karena orang-orang Yahudi ini selalu kebanggaannya adalah bapak leluhurnya bernama Abraham. Itu pasti karena dari sana mereka selalu memulai hidup dan segala sesuatu itu berjalan dengan berkata bapak kami Abraham. Anda masih ingat waktu Samaria, perempuan Samaria? Perempuan Samaria itu dia bilang, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Mereka bangga dengan bapak-bapak leluhurnya. Nah, orang Yahudi bangga dengan Abraham. Dan mulailah dia berkata, mulai dari Abraham itu. Ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu. Perhatikan baik-baik bahwa Paulus sedang mengatakan, ini loh bapakmu Abraham itu ada wasiat diberikan Tuhan padanya, dan itu tidak bisa batal sampai selamanya. Wasiat itu ya, ini contoh kan dalam hidup sehari-hari. Dia bilang kasih contoh samamu katanya. Wasiat itu adalah yang disebut janji. Ingat, Tuhan mengikat dirinya dengan sebuah sumpah. Kan gak boleh sumpah itu sebenarnya kita. Tapi Allah sedang mengikat dirinya dengan sebuah janji, itu sumpah itu. Dia sedang berkata bahwa ini akan terjadi. Apa itu? Janji kepada Abraham, oleh keturunanmu kamu akan mendapatkan, bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Oleh keturunanmu lah nanti kau akan tinggal menjadi, kau memiliki tanah ini. Kalau kita baca, saudara-saudara ya, mari kita perhatikan Kejadian pasal yang ke berapa tuh? Lihat 12 ayat yang ke-7. 12 ayat yang ke-7, silakan siapa? Mari kita baca sama-sama. Udah dapat ya? Kejadian 12 ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik ayatnya. Silakan baca 2, 3 ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Keturunanmu itu single, satu, bukan banyak. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Kejadian 26 ayat yang keempat, ini menarik lagi. Aku akan membuat banyak keturunanmu.
Perhatikan, waktu itu dia menantikan janji bahwa dia akan punya anak, tapi tidak dapat kan begitu. Tapi Tuhan memberikan sebuah janji, dan itu dipercayai Abraham, sehingga dia dianggap Tuhan itu sebuah kebenaran apa yang dia percaya itu. Imannya itu teguh. Dan dikatakan, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Keturunanmu, satu, itu tunggal. Jadi siapakah keturunan itu nanti yang akan membuat bangsa di bumi mendapat berkat? Di ayat 16 sudah dikatakan itu adalah Kristus. Supaya kau tahu, kata Paulus kepada jemaat Galatia, Kristus itu, Kristus. Dan kebanggaan mereka lagi, orang-orang Yahudi itu selalu apa? Satu Abraham, satu lagi mereka selalu memegang hukum Taurat. Pasti hukum Taurat. Mereka bangga, kenapa? Karena itu diturunkan dari surga di Gunung Sinai oleh Tuhan, diberikan kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu, tulisan langsung dari tangan Allah, hukum itu. Tapi perhatikan lagi ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Perhatikan, janji Abraham disahkan Allah itu tidak akan dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nggak bisa. Di sini Abraham, dia sudah dapat janji Tuhan, dapat wasiat bahwa dari keturunannya nanti bangsa-bangsa mendapat berkat. Dalam perjalanan selanjutnya menunggu janji itu digenapi, Tuhan memberikan di sini hukum Taurat di Gunung Sinai sebagai apa? Pedoman mereka hidup. Nanti kita lihat. Sehingga Allah berkata bahwa janji itu harus digenapi lewati hukum Taurat. Sampailah di sini Yesus hadir, penggenapan daripada janji pada Abraham. Waktu itu penggenapan janji itu, jadi apa gunanya ini hukum Taurat ini apa? Paulus sedang membandingkan mana yang terpenting, janji di sini oleh Abraham atau hukum Tauratmu yang di sini. Mana yang lebih berharga, lebih berguna? Janji di sini atau hukum Tauratmu ini? Janjimu yang dari sini sudah digenapi di dalam Yesus. Dengar baik, Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Galatia supaya nanti kita tahu tentang Injil lain yang tadi di dalam Galatia 1 tadi. Aku heran, masa kau ikuti Injil lain yang tidak kusampaikan? Kalau ada yang memberitakan Injil lain di luar yang kami sampaikan, terkutuklah dia. Itu jelas sekali pada Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Terkutuklah dia. Walaupun malaikat dari sorga katanya memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami sampaikan, terkutuklah dia. Berarti berbahaya sekali Injil lain itu. Saudara-saudara, jangan anggap remeh Injil lain itu. Sekarang Injil lain itu sudah memasuki gereja begitu rupa. Nah, Paulus sedang mengatakan di sini kepada jemaat Galatia itu, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18. Sebab
jikalau pada pasal 3 ayat 18, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah. Janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi kasih karunia-Nya maksudnya apa? Bukan karena perbuatan Abraham. Jadi kenapa lama dia dapat anak? Sebenarnya Tuhan sedang mengatakan bahwa bukan karena hubungan suami istri itu berbicara anaknya ada. Karena umurnya sudah 100 tahun. Di mana ceritanya ada nenek-nenek 100 tahun bisa punya anak? 90 tahun nenek-nenek, ya, Abrahamnya 100 tahun. Bisa punya anak? Nggak mungkin. Tapi itulah kasih karunia Tuhan padanya. Luar biasa. Dari ketidakmungkinan itu Tuhan melakukan suatu pekerjaan besar. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah berjanji. Janji itu tidak bisa dibatalkan. Allah mengikat dirinya dengan sumpahnya. Untuk itu nanti harus digenapi. Selanjutnya saudara-saudara, 19 ayat 19. Perhatikan baik-baik ya. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Jadi untuk apa ada hukum Taurat di sini? Dikasih. Ayat ini berkata, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara. Apa maksudnya itu? Ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Dengarkan saya baik-baik. Waktu di sini janji itu manusia sudah berdosa, betul kan? Dan dalam perjalanan menuju kehidupan ke depan, bagaimana menyelesaikan dosa ini? Orang berupaya sekuat tenaga dengan segala cara, mempersembahkan apa saja, bertemu Tuhan dengan semua gayanya. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, karena memang kau ingin bagaimana patron menjalani hidup ini, set, dikasihnya. Jangan ada padamu lalai, jangan berpatung disembah, kuduskan dari sahabat, orang tua, jangan membunuh, jangan berzina. Semuanya diberikan. Tuhan bilang, lakukan kalau bisa. Bisakah kau diselamatkan dengan melakukan itu? Ingat ya, dari 10 hukum Taurat itu, 9 Anda lakukan baik, 1 tidak, Anda sudah berdosa terhadap keseluruhannya. Itu bayangkan itu bagaimana. Ada yang bilang, ya Pak, ya aku tidak menyembah Allah lain, aku bagus, aku percaya Tuhan, aku gini-gini. Oke baik, terus gimana? Ya aku menguduskan hari Sabat. Nah lalu bagaimana? Ya aku nggak berzina Pak. Lalu bagaimana? Ya aku sih mencuri. Nah kalau kau bilang mencuri, itu dosa lagi semuanya, udah mengikat semua. Woi saudara, siapa yang bisa menyelesaikan dosa itu? Berdosa terus, berdosa terus. Nggak ada yang bisa. Melakukan hukum Taurat, ada yang bilang, oh, berbuat baik saya Pak, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Saya tanya, semua kita sudah berdosa, benar apa tidak? Upah dosa apa? Maut. Lalu ada yang bilang lagi, oh saya tidak membunuh Pak, saya baik, saya tidak berzina, saya tidak berbohong. Betul, semua yang sudah kulakukan Pak. Apanya yang dilakukan? Pokoknya hukum pertama semuanya. Sampai 9 itu dilakukan. Tapi masuk yang ke-10, hukum yang 10 bilang apa? Jangan engkau mengingini harta sesamamu, milik sesamamu, istrinya kah, suaminya kah, barang-barang. Ditanya, yang ke-10 bagaimana? Ya ada sih Pak. Berarti berdosa lagi semuanya. Berapa dosa rupanya? Saya tanya Anda, berapa dosa membuat kita masuk neraka? Jawab saya, berapa dosa? Hah? Banyak dosa? Enggak. Upah dosa adalah maut. Dosa itu single, 1 dosa saja. Berapa dosa yang mengantarkan, yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Berapa dosa? Banyak. Enggak, 1. Jangan makan buah ini.
Jangan makan buah, kan begitu kan? Yang di tengah taman pohon, buah pohon pengetahuan beda, jangan kau makan. Dimakannya, satu kan dosanya kan? Kemana dia? Ke neraka. Nggak bisa saudara-saudara. Halo? Halo, dengarkan saya baik-baik. Itu sebabnya, dengar baik ya. Ayat 22, saya langsung saja. Sebentar. Ya 22 ya, perhatikan. Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Janji keselamatan itu oleh karena satu orang diberikan kepada yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah datang. Jadi hukum Taurat ayat 24 adalah penuntun sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, jadi hukum Taurat itu tadi diberikan kita, artinya gini, ternyata saya nggak bisa mengalahkan dosa saya dengan perbuatan baik, sehingga kita dikurung oleh dosa itu. Diizinkan Tuhan memang biar kau tahu, kau mau menyelesaikan dosa kau dengan berbuat baik, coba. Nggak bisa, dikurung, justru makin banyak dosa yang dilakukan. Gara-gara hukum Taurat itu makin banyak sekali. Dengarkan baik-baik. Contoh apa? Jangan. Saya tanya pada saudara, manusia itu kira-kira kalau dibilang jangan, betul dilakukannya? Hah? Mana dibilang jangan, itu yang dilanggar, itu penyakit manusia. Coba lihat anak-anak kita. Betul jauh. Jangan dipegang. Apa dilakukannya? Hah? Apa? Bayi. Apa dilakukannya? Dia jawab, lau. Iya katanya. Tapi silap-silap. Kenapa nggak boleh dipegang? Kata mama. Dipegangnya. Mana dibilang jangan, pasti dilakukan. Jadi makin jelas hukum Tauratmu itu, kata Paulus, tidak bisa menyelamatkan engkau. Perbuatan baikmu yang kau bilang mengikuti aturan-aturan nenek moyangmu itu tidak bisa menyelesaikan dosamu itu. Ada janji yang bisa menyelesaikan di sini. Zaman Abraham itu janji oleh keturunannya itu satu orang, dan janji itu digenapi di sini melewati hukum Taurat, digenapi di dalam Kristus. Gimana caranya? Dia mati di kayu salib menyelesaikan dosa-dosamu. Itu sebabnya ayat hafalan kita yang saya bilang tadi, Galatia 5 ayat 1. Jikalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tidak pakai hukum Taurat. Nah kalau begitu, kenapa disebutkan ada Injil lain yang kau ikuti yang bukan Injil? Kenapa kau ikutin itu? Salah satu perbuatan hukum Taurat yang harus dikerjakan oleh orang Yahudi adalah sunat. Apa? Sunat. Jadi orang Yahudi punya sebuah pegangan, tanda sunat itu seperti dahulu itu adalah tanda yang harus ada dalam diri setiap orang percaya supaya dia juga diselamatkan. Jadi saudara-saudara, coba lihat. Mari kita lihat di dalam kitab Galatia itu ayat yang pasal yang ketiga. Coba perhatikan baik-baik. Kita baca ayat yang pertama dulu ya. Ayat yang pertama yang perlu kita lihat. Ayat yang pertama. Oke. Kita baca sama-sama. Halo, kalau apa Anda catat ya, karena mohon maaf saja, kadang-kadang kita sampai di rumah karena kan banyak ayatnya, sehingga kita kadang-kadang bisa lupa. Anda catatlah baik-baik ya, supaya kita bisa mengerti lebih banyak lagi. Amin saudaraku, amin ya.
Oke, kita baca di dalam kitab Galatia pasal 3. Ini sebuah teguran yang sangat mengerikan. Ya, kalau buat saya ini teguran yang keras betul oleh seorang bernama Paulus. 2, kita baca 2, 3, ya. Jadi saudara-saudara, dia dengan tegas bilang, bodoh kalilah kau. Siapa yang sudah mempesonamu? Siapa? Bodoh sekali. Hukum Tauratmu itukah yang mempesonamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalib itu yang mempesona engkau? Wow. Kita lihat di dalam kitab Galatia 5 tadi. Galatia 5, ini banyak ayatnya nih saudara. Perhatikan ayat yang ke 11, langsung saja ya, 11. Atau ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi orang Galatia karena begitu pegangan hidupnya dari masa lampau tentang sunat itu, tentang Taurat mereka yang begitu kuat, mereka berpikir sunat menjadi suatu hal yang penting dalam unsur keselamatan. Coba lihat ayat yang ke-11. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Karena Paulus memberitakan tentang Yesus, satu-satunya hanya Yesus saja yang membuat kau bisa merdeka. Tidak ada tambahannya yang lain. Itulah makanya dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, di banyak tempat. Karena dia tidak memberitakan sunat lagi. Karena sunat itu tidak bisa lagi secara lahiriah dianggap sebagai sesuatu unsur tentang keselamatan. Zaman dahulu memang orang yang masuk dalam perhitungan anggota ataupun menjadi bagian di dalam keturunannya Abraham betul sunat. Tapi sunat nanti yang dikatakan bukan lagi sunat lahiriah, tapi sunat hati. Ini. Jadi Kristus Yesus di sana menyelesaikan semua dosa itu, dan hanya karena iman kita lah kepadanya lah kita diselamatkan. Kalau urusan sunat bukan lagi secara lahiriah, tapi sunat hati. Artinya pertobatanmu datang pada Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Dengan demikian saudara-saudaraku, kalau begitu saudara-saudara, Injil lain yang dimaksud Paulus itu apa? Bukan begu-begu, bukan apa, bukan. Injil lain yang bukan Injil adalah kamu diselamatkan karena Yesus plus ditambah melakukan hukum Taurat. Itu diselamatkan. Yesus yes plus sunat baru diselamatkan. Kalau kau hanya percaya Yesus, beriman, kau nggak ikut sunat, berarti kau belum diselamatkan. Itulah Injil lain. Injil lain itu sekarang masuk di gereja. Apa itu? Ya, nyanyi-nyanyi ikut Yesus. Ya, diselamatkan. Ya, tapi harus banyak berbuat baik baru masuk surga. Salah. Itulah Injil lain sekarang masuk dalam gereja. Kristen progresif yang banyak berkeliaran orang-orang
itu memang bukan lagi Injil pun itu, bukan Injil lain lagi, bukan lagi Injil. Betul-betul, coba ya bayangin ya saudara. Begini, coba ya, dengarkan. Ini Injil progresif yang katanya Injil padahal bukan. Kristen progresif. Ada orang, dengar baik, rajin beribadah. Bukan orang percaya, rajin berikan sedekah, selalu berbuat baik, menolong orang miskin, membantu tempat yayasan-yayasan yang susah apa semua, baik, tidak menipu, tidak dia berbohong, tidak mencuri, baik. Pertanyaannya, apakah orang ini masuk surga? Orang Kristen progresif bilang masuk surga. Kenapa? Karena Allah itu maha kasih. Mana mungkin dibuangnya orang yang begini sudah melakukan perbuatan baik banyak dibuangnya masuk neraka? Mustahil. Kalau dia masuk neraka, Allah itu kejam. Maka banyaklah orang di gereja bilang yes, masuk surga. Ada enggak? Bingung kita jawabnya. Banyak pula, ada pula lagi pendeta bilang yes, ya, yes. Masuk surga itu, yes. Kalau kita melihat dengan teliti kitab Galatia tadi, Paulus bilang, adakah engkau sebodoh itu? Siapa yang mempesonamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah mati itu mempesonamu? Jadi sebenarnya diselamatkan bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia sudah rajin memberi sedekah, bukan karena dia itu rajin sekali dia menolongin orang, bukan. Masuk surga tidak ada cara lain, hanya karena percaya pada janji Abraham tadi tentang keturunan itu digenapi di dalam Kristus. Jadi ada orang bertanya pada saya, kalau begitu Pak, Adam masuk neraka atau masuk surga? Perjanjian lama itu kan banyak nabi masuk surga atau masuk neraka Pak? Dengarkan saya baik-baik, Anda harus jawab. Makanya dicatat gitu, karena orang sana tuh banyak bertanya yang aneh-aneh. Dicatat dengan baik semuanya. Kalau begitu Pak, bagaimana orang perjanjian lama masuk surga masuk neraka? Dengarkan saya baik-baik, karena janji itu sudah ada dari awalnya. Sejak dari mana? Waktu Adam jatuh, Tuhan sudah bilang dari keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Itu janji tentang Yesus. Dan dengar baik, orang-orang perjanjian lama akan diselamatkan kalau apa? Percaya pada janji itu. Belum muncul di sana, percaya. Makanya nabi-nabi, coba perhatikan baik-baik. Daud menuliskan tentang akan datangnya orang. Nabi Mika menuliskan, hai kau Betlehem, kau bukan kota yang kecil lagi, daripadamu akan lahir seorang besar. Dia diselamatkan. Kenapa? Karena percaya pada janji itu. Catat itu baik-baik. Dan kalau kita yang ada di perjanjian baru percaya kepada Yesus yang sudah lahir karena janji itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan begini, ini mohon maaf saya marah betul karena aku lihat di YouTube gila-gilaan semuanya itu. Dan Anda harus mampu mengerti. Jangan sampai ada lagi yang menanyakan saya lagi, Pak. Nggak mungkin lah Pak. Harus berbuat baik Pak supaya masuk surga. Salah. Kalau kau mau masuk surga hanya karena Kristus saja yang sungguh memerdekakanmu. Kalau kau mau sungguh-sungguh merdeka dari dosa itu, Kristus memerdekakanmu. Tidak ada yang lain. Apakah kau mau sebodoh itu? Siapa yang mempesonamu? Bukankah Yesus yang sudah mati di kayu salib itu? Lalu pertanyaan, kalau begitu Pak, berarti untuk apa kita berbuat baik lagi? Itu lagi pertanyaan aneh lagi. Saya beritahu pada Anda, kalau Anda ini betul-betul telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus tadi, saya punya sebuah keyakinan yang kuat bahwa Anda akan mengalami perubahan. Katakan perubahan, 2, 3 ya. Anda selamat, Anda
akan ngalamin perubahan. Saya percaya. Dan itu sebabnya keselamatan yang Anda sudah miliki, saudara-saudaraku. Ini baca ayat 13-nya. Ini 5 ayat 13. Coba ayat 13. Ayat 13. Dikatakannya apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Saudara-saudara. Itu dia. Jangan kau pergunakan kemerdekaan. Kau sudah merdeka dari dosa. Dibuat Yesus Tuhan kita. Jangan kau gunakan kemerdekaanmu itu untuk hal-hal yang dosa. Saya percaya sekali kalau orang yang benar imannya di dalam Kristus, dia pasti takut untuk melakukan dosa. Saya tahu persis, yakin betul. Gentar dia. Apa buktinya, Pak? Contohnya saja, saya misalnya ada suatu kejahatan, ada suatu kesalahan yang saya lakukan. Di dalam semuanya, apa itu yang terjadi pada saya? Satu yang suka saya lihat, dan saya percaya mungkin Anda, jantung Anda berdebar kencang. Kutak, 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 kutak. Itu berarti Tuhan sedang bicara dosa. Tapi kan banyak anak-anak Tuhan bilang, lu salahnya, diam dalam nama Yesus. Suruhnya diam lagi. Lalu diusirnya lagi. Setan-setan yang mengganggu, membuat aku tidak damai sejahtera, keluar dalam nama Yesus. Ditengkingnya lagi padahal dosa. Tuhan sedang bicara. Makanya orang kalau bicara kasih karunia, bukan jadi kasih karunia murahan. Gereja sudah masuk itu kasih karunia murahan. Cheap grace. Apa itu? Enggak apa-apa, ada dosa enggak apa-apa. Tuhan itu baik, Dia mengampuni. Kasih karunia-Nya, haleluya, haleluya. Dia tipu orang pun salahnya enggak apa. Kasih karunia masih mengalir. Tuhan baik, haleluya. Ya ampun, kasih karunia murahan kau bikin Tuhan itu. Tidak ada itu. Kalau engkau sudah di dalam Tuhan dan engkau betul-betul dibebaskan, maka saya beritahu pada Anda, begitu Anda jatuh dalam dosa, Anda dan saya akan kebingungan, kepanasan. Begitu, aduh, begitu dia. Itu ciri-ciri orang udah diselamatkan selalu begitu. Kalau dia buat dosa, tak bisa tenang dirinya, menggelepar. Seperti ikan dibuang di darat, menggelepar sampai dia bertobat, Tuhan ampuni aku. Aduh Tuhan salah. Lalu dia mulai melakukan pertobatan. Itu dia. Kalau belum sadar-sadar, malah dilakukannya, dia bilang nggak apa-apa. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Lu salahnya, haleluya. Mabuk, lu salahnya. Pokoknya kita bisa menyanyi memuji Tuhan dalam posisi Anda tahu di rumah kami itu. Ada situ tukang jual minuman keras, Tuan Nifar. Anda pikir lagunya lagu apa? Lagu apa itu? Keren lagunya, kalah suara. Apa tadi Bu Tica apa? Ina Kalista, kalah suaranya itu. Keren. Tapi seram. Saya tanya saudara, bagaimana menurut Anda itu? Baik kan dari luar kan? Halo, jangan ukur di situ. Kalau kita punya sebuah pelanggaran, kita tahu gitu. Nggak bisa kita tenang. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini sebelum kita pulang, taruh lagi di dalam diri kita lagi. Saya akan terus menerus, Anda bisa lihat 2-3 bulan ini terus menerus saya bicara Yesus mati di kayu salib. Saya sedang mengingatkan kita semua, jangan sampai kita salah. Ajaran-ajaran di YouTube gila-gilaan. Kristen progresif. 2 bulan yang lalu kami membahas dengan teman-teman apa yang disebut ajaran dari Korea, Shizenzu. Shizenzu itu, wah itu lebih gila lagi tuh. Dia sudah membuat apa namanya? Mereka buat perayaan. Mereka punya apa namanya? Ajarannya itu. Seperti kita kan dasar Kristen 1, 2 dan seterusnya. Mereka ada yang sudah tamat tahap 1. Di wisuda mereka tahap 1. Tahu lewat Zoom mereka semuanya.
Berapa orang yang sudah lulus tahap 1 ajaran si Zen itu. Dulu saya nggak percaya. 4 tahun yang lalu teman baik dari Korea, Pastor Kim Yun Chul, Kim itu bilang, kami di Korea lagi gelisah katanya. Aku bilang kenapa? Ada ajaran yang aneh sekarang dari Korea. Saya waktu itu selepas saja, oh ya, dalam hati saya gini, iyalah Korea lah pula pikirku kan. Ternyata makin masuk ke Indonesia gila-gilaan. Kok bisa ya dari Indonesia bisa masuk? Sementara bahasanya kan nggak kita ngerti bahasa Korea. Kalau bahasa Inggris tadi oke lah, bahasa Korea mana banyak yang tahu. Tapi mereka sudah meningkatkan kukunya, mereka didik orang-orang 1, 2, 3 orang, mereka mulai sebar. Dan kemarin di wisuda yang sudah mengikuti itu tahap 1, buku 1 mereka, jumlahnya Anda tahu berapa orang? 100.000 orang di Indonesia. Waduh, saudara-saudara, jaga anak-anakmu. Jangan pikir anak-anakmu tidak masuk disusupin itu. Sekarang ini handphone ini, media sosial, ngeri. Sampai nanti akhirnya ujung-ujungnya ajarannya itu, kalau tahap 1 belum kelihatan sesatnya, masuk kedua dan yang 3, waduh, udah jelas di situ semua. Yesus bukan Tuhan. Yesus sama dengan ajaran Yehova. Apa katanya? Yesus itu bukan Tuhan, dia kan diciptakan, bukan pencipta dia. Lucu. Dan itu akan terjadi. Kapan kita nanti akan belajar ya? Saya akan coba bukakan apa yang terjadi di akhir zaman ini. Salah satu lagi yang terjadi adalah orang tidak akan lagi mempedulikan agama. Orang tidak akan mempedulikan masalah keselamatan. Oh saudara-saudaraku, jangan sampai itu terjadi. Adakah engkau sebodoh itu? Bukankah Kristus yang mempesona kamu? Tidak ada yang lain yang mempesona kita. Amin saudaraku. Hanya Yesus mempesona kita. Dialah yang sungguh-sungguh sangat peduli pada kita. Gak bisa dengan hukum Taurat, gak bisa dengan sunat. Injil lain dari jemaat Galatia itu yang dilakukannya adalah Kristus, tapi ada tambahannya. Ditambah dengan melakukan hukum Taurat, ditambah dengan sunat. Dan berbagai hal, ritual-ritual agamawi yang mereka dulu pernah lakukan sebagai mereka keturunan Abraham, keturunan Musa, keturunannya orang Yahudi. Sebagai penutup, saya cuma minta pada Anda hari ini, betapa banyaknya orang di luar sana, ya, betapa banyaknya mereka membutuhkan pencerahan baru. Sampaikan saudara. Jangan Anda gentar, sampaikan. Kembali lagi saya ceritakan kisah ini, kesaksian saya ini. Di beberapa komsel saya sudah sampaikan. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya makan sate saudara-saudara di depan Bank Mandiri. Anda tahu tukang jual sate, ada bandrek tukang jual sate. Waktu itu saya sendiri. Nenek itu biasa sangat baik pada saya. Kadang-kadang dia pun mau tambah-tambahin saya. Karena saya pendeta begitu. Pak pendeta, waktu saya masuk, mana ibu? Aduh saya sendiri nih nek, baru pulang pelayanan. Iya, maunya apa pak? Sate aja lah saya nek. Oke, biasa. Lalu saya bilang, nek ini udah mau jam 11, kok belum tutup? Biasanya udah habis nek. Jawabannya masih saya ingat. Itulah, kalau rezeki itu kan Allah yang ngatur, bukan kita. Oh iya nek, ya kadang jam 10 udah habis, kadang bisa juga jam 12 baru kami tutup. Oh gitu ya nek ya, iya gitu, itulah. Ataulah, tapi untuk apalah kita mengejar semua ya kan pak kan. Dunia ini akan selesai semuanya. Dari situlah saya masuk. Saya bilang apa? Betul nek. Dalam iman saya, Yesus sanggup menyelamatkan. Dia mati untuk saya. Itu iman saya. Yesus itu Tuhan, dia menyelesaikan dosa saya. Apa jawabannya? Iya Pak Pendeta, bedalah kita. Ya saya, iya nek, aku ceritakan ini sama nenek.
Karena apa? Karena memang dunia ini semuanya akan selesai. Tapi Yesus itu ada di dalam surga. Dia membawa kita ke sana. Oh iya ya Pak Pendeta. Ya itulah Nek. Kalau nenek percaya sesuai dengan kitab Isa Al-Masih, dia besar di bumi dan besar di surga Nek. Nabi Isa alaihissalam itu besar di bumi, besar di surga. Luar biasa itu. Oh iya itulah. Tapi ya kalau kami sih, kalau kita ya itulah makanya kita selalu rajin berbuat baik begitu. Iya Nek, gini. Udah selesai makan. Anda tahu seminggu kemudian meninggal. Waktu saya dengar kami makan dengan ibu, mana nenek itu? Sudah meninggal. Tuhan. Saya langsung bilang, ketawa saya. Injil sudah disampaikan. Percaya tidak percaya, itu urusan belakangan. Injil sudah sampai. Jadi kalau nanti di sana penghakiman, nggak tahu saya, nggak ada yang nyampaikan. Saya percaya malaikat pasti bilang, pendeta bangun makan tanggal segini tempatmu gini, udah sampaikannya. Tugas siapa? Tugasmu. Hui, halo. Jangan kau bilang, jangan apa kata orang? Apa kata orang? Kau sudah pegang keselamatan itu, sampaikan sama semua orang. Yesus mau datang. Adakah engkau sebodoh itu? Siapakah yang mempesonamu? Bukankah Kristus Tuhan yang mempesona kita? Saudara-saudaraku, saya akhiri ini. Sebuah tantangan besar bagi kita. Kalau kita ingin melihat keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, mereka boleh datang pada Tuhan. Ingatlah baik-baik. Injil yang sesungguhnya yang harus kau beritakan. Jangan kau tambah-tambahin. Cukup engkau datang pada Kristus, minta pengampunan, percaya akan karya salib itu, bahwa dia adalah Tuhan juru selamatmu yang sangat menyayangimu. Berulang kali saya bilang, Yesus Kristus benci dosamu, dia tidak pernah benci dirimu. Ingat baik-baik itu. Dia benci dosa orang itu. Yesus tidak benci orang berdosa. Bagian kita menceritakan bahwa sesungguhnya dosanya bisa diselesaikan ketika dia datang pada Tuhan, mengasihinya. Dia besar di bumi, besar di sorga. Ada orang besar di bumi, jangankan besar di sorga, masuk sorga pun belum tentu. Besar dia di bumi. Maka oleh karena itu, kitab Matius bilang pasal 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Surga, bumi, segala kuasa diberikan kepadaku. Jadi saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, besar di bumi dan dia besar di surga. Setialah engkau sama Tuhan, datangi dia setiap hari dalam hidupmu. Dia akan menuntun engkau karena menyertai engkau sampai kesudahannya. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari semua pemain musik kita datang pada Tuhan.